Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku ya. Kali ini aku mau bikin pizza ala-ala Pizza Hut gitu. Nah, untuk bahan-bahannya bisa teman-teman simak ya. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman cek di deskripsi. Ini nanti untuk sayurnya itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau ada paprika nanti bisa diganti paprika, atau misalnya ada jamur atau sayuran yang lain juga boleh diganti ya, sesuai selera teman-teman aja. Yang jelas untuk bubuk oregano itu wajib pakai ya kalau misalnya untuk membuat pizza, karena fungsinya agar rasa Italian taste-nya itu lebih terasa kalau ada bubuk oreganonya. Nah, pertama-tama yang wajib kita bikin adalah cairan gula, ragi, dan air hangat dicampur. Ini berfungsi untuk untuk mengetes apakah raginya udah aktif atau belum. Kemudian campurkan tepung dengan susu bubuk, kemudian aduk perlahan ya supaya rata. Setelah rata, masukkan cairan ragi tadi yang sudah aktif ya, dengan ciri-ciri ada buihnya. Itu berarti tandanya raginya masih aktif. Kemudian dicampurkan ke dalam adonan tepung dan susu bubuk tadi. Kita aduk perlahan sampai dengan rata. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ragi yang pasti masih aktif, ragi baru maksudnya ya, belum dibuka, itu tidak perlu dites, nggak apa-apa, langsung dimasukkan aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu apakah raginya masih aktif atau enggak, itu bisa dilakukan dengan cara seperti yang aku sebutkan tadi, yaitu dengan cara dicampur dengan air hangat, kemudian ditambah dengan sedikit gula. Kalau misalnya raginya mati, itu ditunggu sekitar 30 menit, dia tidak akan menghasilkan reaksi apapun, tidak ada buih-buihnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah dicampur supaya rata, kita aduk sebentar menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah cuci bersih ya, karena kalau menggunakan sendok atau spatula itu biasanya kurang bisa tercampur semuanya. Setelah tercampur, kemudian masukkan garam dan penyedap rasa. Kalau misalnya tidak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa ya, bisa di skip. Ini aku menggunakan penyedap rasa dari jamur. Kemudian kita aduk lagi perlahan. Setelah rata, kemudian masukkan minyak gorengnya. Tidak perlu dimasukkan semua ya. Kita coba tes dulu, kalau misalnya sudah pas, sudah lentur, tidak perlu ditambahkan lagi. Tapi kalau misalnya masih kurang lentur, masih kurang kenyal, bisa teman-teman tambahkan lagi sedikit aja untuk minyaknya. Pokoknya dikira-kira lah ya, sudah lentur atau belum. Jadi ini tanpa telur, tanpa mixer ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah tidak ada mixer, itu bisa mencoba membuat ini. Setelah dirasa sudah tercampur semua, lalu kita tutup dengan plastik wrap, atau kalau nggak ada boleh menggunakan kain penutup apapun ya. Kemudian diamkan
sekitar 1 atau 2 jam sampai dengan adonan naik 2 kali lipat. Ini sudah ditunggu 2 jam ya, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita tonjok-tonjok sebentar untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam. Nah, kemudian kita cetak di loyang pizza. Ini aku menggunakan loyang ukuran 22 cm. Kemudian dipipihkan, menyesuaikan loyangnya menggunakan bantuan tangan aja. Karena ini sifatnya lentur ya, jadi lebih mudah untuk dicetaknya. Setelah tercetak seperti ini, kemudian untuk bawahnya kita beri lubang menggunakan garpu. Ini dengan tujuan agar bagian tengahnya pizza ini tidak mengembang. Setelah kita lubangi, ini aku tambahkan untuk pinggirannya menggunakan keju mozzarella tadi ya, karena aku dan suami memang penggemar berat keju ya, jadi ini pinggirannya aku kasih tambahan keju mozzarella. Kalau misalnya teman-teman suka sosis juga boleh diganti isian sosis. Kalau misalnya mau polosan aja, nggak pakai pinggiran apapun juga boleh ya, juga udah enak kok. Jadi ini optional aja, mau pakai boleh, mau di skip juga boleh. Kalau misalnya nggak ada keju mozzarella, boleh diganti keju cheddar juga bisa loh, sama-sama enaknya kok. Cuman ya kalau keju cheddar nggak bisa ini ya, nggak bisa molor, tapi sama-sama enaknya. Lalu untuk pinggirannya supaya kejunya tidak terlihat dari luar, kemudian kita tutup ya dengan bagian pinggirannya dengan cara seperti ini. Kita lipat sedikit aja sampai dengan selesai dan kita rapihkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah dilipat semua, kemudian kita rapihkan pinggirannya. Nah, udah selesai ya, seperti ini kira-kira bentuknya. Lalu setelahnya kita siapkan spaghettinya. Ini aku pakai saus spaghetti yang udah jadi aja ya. Ini aku beli di supermarket. Kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri juga boleh. Nanti kapan-kapan aku sharing tutorial cara membuat saus spagettinya. Tapi kali ini aku beli yang udah jadi aja ya, nggak apa-apa ya. Ini malah lebih praktis. Nah, teman-teman yang pengen bikin pizza tapi nggak sempat bikin yang ribet-ribet, pengen cara yang praktis, ini boleh menggunakan saus spaghetti atau bolognese. Bisa beli di supermarket atau minimarket ya, karena banyak yang jual untuk saus ini. Kita ratakan untuk sausnya sesuai selera ya. Kalau teman-teman suka
saus banyak boleh dilebihin, tapi kalau misalnya nggak begitu suka itu boleh tipis-tipis aja. Setelah rata kemudian kita taburkan untuk toppingnya, yaitu mulai dari sosis. Kalau misalnya teman-teman suka cornet atau smoked beef juga boleh. Kemudian jagung ditaburkan ya, diratain aja. Saya mau diganti dengan jamur juga boleh, mau ditambahin brokoli juga boleh. Sesuai selera aja ya. Kemudian lanjut untuk sosisnya, kita taburkan di atasnya secara merata. Lalu tomat, ini karena nggak ada stok paprika di rumah ya, jadi aku ganti dengan tomat. Kalau misalnya teman-teman ada paprika boleh menggunakan paprika. Lalu ini untuk bawang bombaynya ya, kalau aku sih wajib nih pakai bawang bombay, soalnya untuk menambah harum dan rasanya juga semakin enak kalau ada bawang bombaynya. Kalau misalnya ada yang kurang suka dengan bawang bombay, mau di skip juga boleh. Lalu selanjutnya kita taburkan potongan-potongan keju mozzarella ya. Kalau nggak ada boleh menggunakan keju cheddar atau keju yang cepat leleh atau quick melt. Mau pakai keju yang mana aja boleh. Kalau lebih enaknya sih memang enak yang mozzarella ya, jadi ada lentur-lenturnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya boleh pakai keju seadanya aja. Kemudian yang terakhir, jangan lupa teman-teman taburkan bubuk oregano ya secukupnya, agar aroma pizzanya itu menjadi lebih enak. Karena salah satu ciri khas pizza itu adalah bubuk oregano ini. Jadi teman-teman wajib punya, wajib beli. Kalau mau bikin pizza itu harus ada bubuk oreganonya ini, nggak boleh di skip. Setelah selesai semua, kemudian kita tutup sebentar dan diamkan kurang lebih selama 10 menit ya, sambil manasin oven. Setelah itu kita masukkan di dalam oven di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah, selama kurang lebih 35 menit. Nah, ini sudah matang ya, bisa dikeluarkan dari oven. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Sudah matang dan siap dipotong. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman.
Terima kasih. Bye.